Halo sahabat, selamat datang di saluran ternak sapi Bali. Kali ini kita kembali berbagi aktivitas kita bersama pedetan kita di pagi hari ini bersama Alit Arnamo Channel, dimana saluran kita ini memang tujuan kita untuk berbagi informasi seputaran breeding sapi Bali ya. Breeding kita ini sangat sederhana sekali, dimana di sini ada indukannya masih 1 ekor ya sahabat. Ini di kandang kita sangat sederhana. Indukannya ini kita kandangkan setiap hari. Indukannya ini kita taruh di dalam kandang karena di luar di sini banyak terdapat tanaman. Tentunya kalau kita taruh di luar itu bisa tanaman kita dimakan oleh sapi kita. Ini banyak pisang, kelapa, dan tanaman lain-lain itu yang disukai oleh ternak sapi kita. Dan ini sekarang kita bersama-sama melihat padetan kita yang sudah 3 bulan ini umurnya. Ini sudah belajar makan rumput ya sahabat. Jadi inilah padetan sapi Bali. Ini padetannya betina. Jadi ini anaknya yang keempat. Jadi ini indukan kita ini sudah 4 kali melahirkan. Yang pertama jantan, kedua jantan, yang ketiga betina, dan yang keempat betina juga. Jadi kalau kita hitung-hitung kira-kira ini sudah umurnya 6 tahunan lah. Indukannya ini 6 tahun, sudah memiliki 4 anak. Jadi selama 6 tahun kita memiliki 4 pedetan, dan sekarang ini sudah kita kawinkan. Kemarin sudah kita kawinkan. Ini adalah minggu yang ketiga hari ini minggu yang ketiga, dan sekarang ini artinya sudah 21 hari ya. Jadi biasanya siklus untuk sapi kembali minta kawin itu biasanya di hari 18 itu sudah kelihatan atau nampak. Dan ini tadi kita akan lihat lagi apakah ada penampakan sapinya minta kawin lagi ya. Ini pedetannya kita kemarin, ini sudah kita informasikan kemarin, telinganya ini gatal, kita takutkan yang kena LSD. Untung tidak ada tubuh bagian lain itu kena gatal-gatal seperti itu ya, cuma telinganya saja. Ini kemarin sudah kita berikan injeksi untuk antibiotiknya, dan kita kemarin telinganya sudah kita semprot dengan busana ya, supaya dia tidak menyebar, lukanya itu tetap steril. Jadi ini sudah kering, gatal-gatal telinganya sudah kering, jadi ini dia sudah tenang dan bisa tidak lari-lari lagi karena kemarin itu banyak lalatnya dari telinganya. Nah ini sekarang dia nih mengobrak-abrik makanan kita karena padetan kita taruh di luar, jadi dia ini makan sesukanya ya. Inilah kalau padetan masih dilepas liarkan, dia itu cepat pertumbuhannya karena itu dia bisa makan sepuasnya, memakan di alam liar. Seperti di belakang sana tuh dia makan yang pucuk-pucuk yang hijau-hijau tuh, dia masih bisa memilih. Beda dengan kalau kita kandangkan, otomatis pakannya terbatas, apa yang kita beri itu saja yang dimakan. Nah sekarang ini kita merawat padetannya supaya nanti tidak kecentit. Nanti kita rawat, kita beri, kemarin sudah kita berikan obat cacing ini, dan selain itu kita juga berikan pakan comoran. Kemarin kita berikan pakan comoran, tentunya biar pencernaknya cepat berkembang. Dan tentunya kalau sapi itu sudah sehat, makannya, nafsu makannya bagus, pertumbuhannya cepat pertumbuhannya. Jadi nanti maksimal ya, umur 2 tahun ini sudah kita kawinkan ya. Itulah aktivitas kita sebagai peternak. Untuk teman-teman yang ada memiliki sapi, khususnya sapi Bali, inilah aktivitas kita
merawat breeding sapi, karena saat sekarang ini di tempat saya ini yang laku itu adalah pedetan, apakah itu pejantan atau betina. Karena saat sekarang ini banyak teman yang, dan aktivitas kita di pagi hari ini masih merawat pedetan kita yang masih kita lepas ya kan, tapi sudah kita pakai tali ini ya. Dan ini tadi kita cari rumput dan kita berikan pada indukan dan anaknya. Oke sahabat, di saat seperti ini kita tetap bersama-sama, karena ini adalah milik kita, ternak kita, sambil kita beraktivitas di sawah, di kebun. Jadi walaupun keadaan kita sekarang ini sapinya murah, kita tetap berbudidaya ternak sapi, karena ini adalah sudah menjadi kebiasaan kita. Ataupun beda dengan teman-teman ya, kalau pam-pam besar itu kalau sudah tidak menguntungkan, dia itu kan pindah bisnis lagi yang lain yang lebih menguntungkan. Tapi kalau kita di sini berternak itu adalah sudah kewajiban kita sebagai petani, di mana di kampung kita ini berternak itu adalah sudah menjadi kebiasaan kita, menjadi ciri khas seorang petani. Memiliki berternak itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita lepaskan. Bagaimana saya mengatakan seperti demikian? Karena kalau kita memiliki lahan sawah ataupun tegalan seperti kita sekarang ini, pasti gulma itu banyak, ada rumput, ada yang lain-lain, itu pasti itu akan melimpah. Karena seperti di sini gulma ini kita berikan ternak kita punya, itu adalah supaya mendapatkan hasil tambahan. Jadi kita memelihara satu ekor sapi indukan ataupun penggemukan, karena itu bisa kita memanfaatkan limbah yang ada di kebun kita ataupun di sawah kita. Karena limbah-limbah seperti itu banyak terdapat di kebun kita dan bisa kita manfaatkan untuk ternak sapi kita. Karena di sini kalau limbah rumput itu ternak yang bisa makan itu hanya sapi dan kerbau. Kalau di sini kerbau itu jarang. Sekarang jarang orang-orang itu memelihara kerbau. Kalau dulu itu di sini banyak kerbau itu karena dipakai untuk mengolah tanah di sawah. Tapi sekarang ini sudah pakai mesin traktor itu ya. Jadi sekarang kerbau itu jarang ada yang memelihara di sini. Dan sekarang sapi yang kebanyakan dimanfaatkan untuk memanfaatkan limbah rumput itu yang ada di sawah itu ataupun di tegalan ini untuk dimanfaatkan jadi pakan ternak. Nah itulah kita sebagai petani dan juga peternak tidak bisa kita lepas dari berternak sapi, apalagi ini adalah mendapatkan hasil tambahan. Walaupun sekarang situasi sedang lesu-lesunya, karena kita ketahui kita memiliki satu ekor penggemukan pun sudah tidak laku, karena dia minta itu harga yang kemarin, tidak seperti biasanya harganya normal karena tidak ada kirimannya ke luar pulau. Jadi kita di sini tetap beraktivitas minimal ya, kita breeding itu. Kalau kita memiliki pedetan pejantan itu lebih mahal dan tentunya betina itu lebih murah. Oke, itu saja informasi yang bisa kita bagikan untuk kawan-kawan sesama penghobi dimanapun berada, teman-teman yang suka menonton hewan sapi, ternak sapi, semoga terhibur ya. Di sini kita berbagi situasi di kandang sederhana ini, padetan kita bersama indukannya. Dan sekarang ini masih dia itu menyusui dan belum kita sapu ya sama induknya. Ini masih dia ini tahap menyusui, tapi sudah kita kawinkan ya. Nah, coba kita lihat sekarang ini apakah dia ada penampakan lagi. Kalau ada penampakan seperti itu, kita bisa kembali membawanya ke pejantan. Coba kita sentuh ya. Dia ini tenang, tidak ada reaksi. Kalau dia tuh kemarin itu birahi itu, dia tuh sudah tidak nyaman ya, tidak tenang. Dia tuh gelisah, mau keluar saja, sampai semuanya dikacaukan ini.
di sekitar kandang ini kayak dikacaukan karena dia tuh mau birahinya tuh dia tuh mau keluar dan mencari pejantannya. Itulah tanda-tandanya kalau kita memiliki betina harus kita waspadai. Pasti kita akan melihatnya pagi, siang, dan sore hari. Itu kita harus pantau, karena tidak kita pantau kita akan merugi. Semakin lama kita tidak menjumpai sapinya birahi, akan terus kita sia-sia. Makin panjang kita kosong, artinya kosongnya itu semakin mundur kita mendapatkan pedetan ya. Makanya kita harus setiap hari pagi, siang, dan sore itu kita harus pantau sebelum kita bisa memastikan ternak sapi kita itu bunting. Oke. Nah, ini sapi kita ya, ini sudah 4 kali melahirkan, dan kita ini akan menyambut yang kelima kali. Kalau di sini teman-teman kita yang biasanya sampai maksimal itu biasanya sampai 12 kali melahirkan baru kita upgrade. Nah, kita sekarang ini biasanya kita mengambil kesimpulan selama indukan kita itu sehat, buntingnya sehat, artinya bodinya itu sehat dan masih bagus, tentunya kita masih memelihara untuk mendapatkan pedetannya. Nah, kita lihat tentunya bodinya apakah masih cukup bagus, proporsional. Kalau sapinya itu sudah terlalu tua, banyak body conditionernya rendah, itu bisa kita tukar dan kita remajakan lagi. Oke, ini pedetan kita yang selalu ya makan rumput. Sabar. Salam. Semoga sehat-sehat selalu ya. Ini pedetan kita ini yang kemarin luka ya, yang ada kering. Ini dipastikan akan permanen. Cedera seperti ini sudah permanen, dan kalau kita jual ini pasti akan kena cacat nih, telinganya cacat, jadi harganya 1 juta berkurang. Jadi nanti kita bisa manfaatkan ini untuk jadi babon. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Video kali ini kita bisa tetap menjalin silaturahmi. Salam ngarit dari Bali, sampai jumpa di video selanjutnya.